teman-teman, apa kabar kalian pada hari ini? Senang bisa berjumpa dengan kalian. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi kelas 8 IPS bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan pada sebab mobilitas sosial. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan, teman-teman harus mengetahui dahulu tujuan dari video pembelajaran ini. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan baik. 2. Peserta didik dapat mengklarifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. 3. Peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat mobilitas sosial dengan tepat. 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dampak mobilitas sosial dengan tepat. Apa kalian tahu apa itu mobilitas sosial? Pengertian mobilitas adalah pergerakan atau perpindahan, sedangkan sosial adalah masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah suatu proses pergerakan naik atau turunnya status seseorang atau kelompok masyarakat. Menurut Paul B. Harton, mobilitas sosial adalah suatu pergerakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan diri orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak pembahasan di atas, ada pertanyaan nih buat kalian. Pertanyaannya, apa arti dari mobilitas sosial? Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas, social climbing, mobilitas vertikal ke bawah, social sinking. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh dari social climbing adalah dari karyawan menjadi manajer. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kewajiban bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Contoh dari social sinking adalah dari manajer ke karyawan. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contoh dari mobilitas horizontal adalah berpindahnya seorang siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan status yang sama sebagai pelajar. Nah, setelah kalian menyimak, ada pertanyaan nih buat kalian. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua. Sebutkan. Faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor individu. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. 2. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. 3. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial.
Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal pendidikan dan kesempatan lainnya. 4. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara yang aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan. 5. Faktor kemudahan dalam mengakses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Faktor diskriminasi. Faktor diskriminasi adalah pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator, perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. B. Organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi. C. Organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. D. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, setelah kalian menyimak materi sebelumnya, ada pertanyaan nih buat kalian. Sebutkan 4 saluran mobilitas sosial. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbentuknya kesempatan untuk pindah dari lapisan ke lapisan lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatkan integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lainnya. Respon dapat berupa tentangan atau penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadi integrasi dalam masyarakat. Dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Dalam mencapai posisi sosial yang lebih tinggi, akan menimbulkan persaingan yang kerap memicu konflik. Persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Maka persaingan atau konflik perlu disikapi dengan bijaksana. Gangguan psikologis. Banyak orang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti atau maupun karena sudah habis masa tugasnya, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini
termasuk mengalami gangguan psikologis. Oke, ada pertanyaan lagi nih buat kalian. Sebutkan contoh dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Nah, materi kita sudah selesai nih. Apa kalian masih ingat dengan soal-soal sebelumnya? Ini adalah soal-soal sebelumnya yang kalian sudah jawab. Kalian ingin tahu kan jawaban yang benar dari soal-soal ini? Ini dia jawaban dari soal-soal yang telah kalian kerjakan.